Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang memudahkan segala urusan-urusan kita. Tak lupa kita haturkan salawat beserta taslim, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan, syukran jazilan kepada segenap pengurus Masjid Nurul Huda yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan, dan semoga setelah kita berpisah dari masjid yang mulia ini, kita mendapatkan ilmu, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut untuk menambah iman, takwa, dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa judul ceramah yang telah diamanahkan kepada kami, judulnya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Ini pembahasan yang berkaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu iman kita dari 6 rukun keimanan adalah beriman kepada takdir. Oleh karenanya malaikat Jibril alaihi salam ketika suatu hari bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, al-iman, iman itu adalah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir, entah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Perhatikan jamaah sekalian,
Ketika Nabi menyebut tentang iman kepada takdir, Rasulullah memberikan penekanan. Iya. Makanya diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan fiilnya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kamu harus beriman kepada takdirnya Allah, entah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Kenapa ditekankan jamaah? Karena sungguh terbukti di dalam sejarah bahwasanya kerusakan yang pertama terjadi di dalam Islam adalah kerusakan dalam masalah takdir. Artinya ada segolongan manusia yang keliru dalam memahami takdirnya Allah, dan itu sudah muncul di zaman-zaman sahabat. Ya, ada seseorang yang tidak meyakini takdirnya Allah. Dia mengatakan al-amru unuf, segala sesuatu terjadi Allah tidak tahu sebelum terjadinya, nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Nah, ini mengingkari ilmunya Allah. Maka hal itu dilaporkan kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka mendengarkan itu, Abdullah bin Umar mengatakan, idza laqita haula, kalau kamu berjumpa dengan orang yang modelnya seperti itu, mengingkari takdirnya Allah, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'um minni, dan mereka pun berlepas diri dari saya, walladhi nafsu Abdullah bin Umar biyadih, demi yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, lau anna ahaduhum, andai seorang dari mereka, anfaqa misla Uhudin dahab, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu min, Allah tidak terima infak yang begitu, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah sekalian, menunjukkan keimanan kepada takdir ini adalah perkara yang amat sangat penting. Dia berperan besar akan kehidupan kita di dunia ini. Baik tidaknya kita menjalani hidup ini ketika kita beriman dengan takdirnya Allah. Iya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, takdir Allah itu mencakup semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Seluruhnya tanpa terkecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di masjid ini, ya, kita mendengarkan pengajian seperti ini. Tadi kita sholat maghrib berjamaah, ya, diimami oleh imam kita. Berapa yang hadir jamaahnya, ya, itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangankan kita manusia, hewan, bahkan benda mati, pergerakannya, peredarannya, semuanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun, Pak, daun yang jatuh, berapa lembar dia jatuh, dari pohon mana dia jatuh, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman-Nya Allah, wa ma tasqutu min waraqah, tidak ada daun yang jatuh illa ya'lamuha, melainkan Allah tahu kapan dia jatuh, di mana dia jatuh, berapa jumlahnya jatuh. Itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah daun saja jatuh Allah tahu, berapa yang jatuh Allah tahu, kapan dia jatuh Allah tahu, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah mentakdirkan segala sesuatunya, ya, sebelum kita lahir ke dunia, ya, bahkan sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah takdirkan.
Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita terlahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu malaikat meniupkan ruh kepada janin yang ada di setiap perut-perut ibu yang lagi hamil. Kemudian Allah perintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Diperintahkan untuk menetapkan rezekinya sampai di mana, ajalnya sampai di mana, amalnya bagaimana, bahagia tidaknya juga pun Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka segala sesuatu tidak akan lepas dari kehendak Allah. Segala sesuatu tidak akan lepas dari keputusan Allah. Segala sesuatu tidak akan keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di tempat ini jamaah. Kita menikah, kita punya anak, kita punya istri, kita bekerja di mana. Terkadang kita jatuh sakit, terkadang kita melihat ada orang meninggal, terkadang sanak keluarga kita meninggal, ada yang ditimpa musibah begini dan begitu. Semuanya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejadian seluruh makhluk, dan itu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Allahu Akbar. Takdir kita, Pak, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam diri kita ini, termasuk musibah, itu pun ketentuan Allah, itu pun keputusan Allah, dan itu pun ujian dari Allah. Wa nabluukum fisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian, akan mencoba kalian, baik itu dengan kebaikan ataukah dengan keburukan. Ujian, Pak, jangan hanya dipahami keburukan semata, tapi kebaikan juga ujian dari Allah. Ujian jangan dipahami dengan kesempitan ekonomi semata, tapi ketika orang diberi harta, diluaskan rezekinya, pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat dari ujian itu ketika dia pandai menyikapi yang namanya ujian. Ketika dapat nikmat, sikap yang terbaik bersyukur kepada Allah, maka akan berubah menjadi kebaikan. Itu ujian. Ketika dapat musibah, hadapi dengan kesabaran, maka ujian tersebut akan berubah menjadi kebaikan. Makanya jamaah, orang beriman kondisinya selalu baik. Apapun yang terjadi pada dirinya pasti baik. Kenapa, Pak? Karena orang beriman itu tahu bagaimana menyikapi segala ujian dan cobaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai takjub dengan kondisinya orang beriman itu. Kata baginda Nabi, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh hebat, sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang beriman itu. Kenapa? Inna kulla umurihi khairun. Karena seluruh perkaranya, seluruh urusannya pasti baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu, kata baginda Nabi, tidaklah kau temukan kecuali terhadap orang-orang yang beriman saja. Bagaimana itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Apabila dia mendapatkan ujian berupa kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka kesyukurannya baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara. Tapi kalau dia ditimpa ujian berupa ketidaknyamanan, maka dia pun bersabar dengan ujian itu, fakana khairallah. Maka dengan kesabaran dia akan berubah menjadi kebaikan.
Coba jamaah sekalian, itu orang beriman, seluruh kondisinya pasti baik. Iya. Ketika ada masalah, dia tidak mudah frustasi, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah putus harapan, karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang sudah tidak beriman kepada takdir, apa yang terjadi pada dirinya? Frustasi. Apa yang terjadi pada dirinya? Putus asa. Seakan tidak mau lagi hidup. Parahnya ada yang sampai bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masalah dalam takdirnya, ini masalah dalam keimanannya kepada takdir. Harusnya sikap yang terbaik sudah diajarkan oleh baginda Nabi, Pak. Kalau ada masalah, ada musibah, dan setiap hari kita mendapatkan masalah, dan masalah orang itu beda-beda, Pak. Coba dengarkan hadisnya Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu musibah menimpa kamu, ada suatu masalah yang membuat kamu menjadi pusing, fala taqul, jangan sekali-kali kau katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba seandainya aku melakukan begini, niscaya tidak akan terjadi begitu. Jangan kau ucapkan seperti itu. Walakin qul, tapi katakanlah, kata Nabi, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Kenapa tidak boleh ucap andai kata? Fa inna law taftahu amalan lisyaitan, karena ucapan andai kata itu bisa membuka pintu setan. Akhirnya apa? Mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya, Pak, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sikap yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menegur hamba yang salah dalam bersikap. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan itu. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhannya memberikan bala kepada dia. Apa yang namanya bala, Pak? Orang pahami kan yang namanya bala musibah. Coba perhatikan, Allah katakan itu bala, fa akramahu wa na'amah. Balanya berupa Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat sama dia. Nah, itu bala. Itu musibah juga, itu ujian juga. Maka hamba ini langsung mengatakan, fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku sudah memuliakan diriku. Disangkanya ketika dapat nikmat, dapat harta, tinggi pangkat jabatannya, dimudahkan urusannya, oh ini nikmat, ini adalah suatu kemuliaan bagi saya, pasti Allah memuliakan saya. Kemudian wa amma, adapun kata Allah, idza mabtalahu rabbuh, kalau hamba itu ditimpa bala yang lain. Apa balanya? Balanya berupa Allah Subhanahu wa ta'ala qadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya, sempitkan ekonominya. Apa yang terjadi? Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku sudah menghinakan aku. Coba, ini sikap yang benar atau salah? Kalau dapat nikmat, Allah sudah pasti muliakan saya. Ketika dapat musibah, Allah sudah hinakan saya. Allah tegur, Allah katakan apa, Pak? Kalla, sekali-kali jangan bersikap seperti itu. Itu ketentuan Allah. Itu sudah takdir Allah, itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kehendaknya Allah pasti baik. Itu yang harus kita ingat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya sekarang terkadang orang itu keliru memahami kehendak Allah. Kehendak Allah itu, Pak, ada dua kata para ulama. Ada yang namanya muradan lidatih, kehendak Allah yang memang pasti baik pada zatnya. Itulah ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan,
Itu muradan lidati. Allah Subhanahu wa taala inginkan pada zatnya memang baik. Dan itu bisa kita rasakan, ya kan? Ketika dimudahkan segala urusan kita, lancar, mulus, tidak ada halangan, ya kan? Ini muradan lidati. Allah inginkan kebaikan memang pada zatnya. Walaupun belum tentu bisa berubah menjadi kebaikan. Kenapa? Ada orang, Pak, dimudahkan urusannya, ya, rezekinya bertambah, jadi takabur dia. Kira-kira baik enggak itu? Lihat Qarun, Pak. Qarun itu Allah Subhanahu wa taala berikan perbendaharaan harta yang kuncinya saja, kunci hartanya itu tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Tapi ketika Qarun diajak bersyukur, apa dia bilang? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta ini semata karena kehebatan saya. Coba. Inilah yang berbuah bala, yang betul-betul musibah bagi dirinya. Makanya para ulama mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, itu bukan nikmat, tapi itu musibah. Tapi itu musibah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya muradan li ghairi. Allah inginkan kebaikan tapi pada selainnya. Mungkin pada zatnya ada hal yang tidak mengenakkan. Ada yang tidak menyenangkan. Orang misalnya kena musibah sakit, tidak enak, tidak nyaman. Sempit ekonominya, tidak enak, tidak nyaman. Tapi Allah katakan itu baik. Baik dari sisi mana? Pada selainnya. Makanya kan kalau kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita diajarkan untuk apa, Pak? Ambil hikmahnya. Nah, itu muradan li ghairi. Ada kebaikannya dari sisi yang lain, Pak. Ada kebaikannya dari sisi yang lain. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para ulama mempermisalkan kayak gini, Pak. Ada orang, ya, dia sakit kakinya, Pak. Saking parahnya dia harus diamputasi. Maka dokter menyarankan harus dipotong kakinya untuk menyelamatkan nyawanya. Perhatikan, Pak. Dokter mau potong kakinya orang. Secara zatnya ini seperti ini, baik atau buruk, Pak? Secara zatnya orang mau potong kaki orang, baik atau buruk? Buruk, ya kan? Tapi di balik itu apa yang terjadi? Keselamatan bagi dirinya, iya kan? Kalau tidak dipotong kakinya, itu bisa menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia bisa meninggal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu permisalan, ya, bahwa terkadang sesuatu ada yang menimpamu mungkin buruk, tapi kalau kau pikir lebih baik, kalau kau berpikir ulang, ternyata ada kebaikan-kebaikan di situ. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muradan li ghairi. Allah inginkan kebaikan tapi dari sisi yang lain. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, ini akan sulit dipahami kecuali ketika seseorang betul-betul banyak merenungi. Coba, Pak, dengarkan salah satu sabda baginda Nabi. Rasul pernah menyatakan begini, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, apa yang terjadi? Dia akan ditimpa musibah. Coba ulangi, Pak. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, maka dia akan ditimpa apa? Musibah. Loh, ini kok diinginkan kebaikan malah ditimpa musibah? Bagaimana nyambungnya itu? Mungkin sebagian orang memahami, lah kalau Allah inginkan saya kebaikan, oh pasti saya dapat nikmat, pasti dimudahkan urusan saya. Tapi justru Nabi berkata sebaliknya. Kalau Allah inginkan kebaikan pada dirimu, terkadang kamu ditimpa musibah. Kebaikan dari sisi mana?
Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya Pak, saya mau tanya, orang lebih banyak ingat Allah ketika sehat atau ketika sakit? Ketika sehat? Ketika sakit? Lebih banyak ingat Allah ketika sakit. Orang lebih banyak berpikir mau sholat ketika masalahnya mulus atau masalahnya banyak terkendala? Yang mana? Ketika banyak masalah baru kepikiran mau sholat, ya kan? Baru kepikiran mau kembali sama Allah, ya kan Pak? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan ini, iya. Justru ketika ada masalahnya, dia justru dekat sama Allah. Ketika tidak ada masalah, bisa jadi dia lupa sama Allah. Iya, dia terlena dengan kenyamanannya. Ya kan? Dia terlena dengan kenikmatan itu sampai lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Allah itu timpakan ujian dan cobaan kepada kamu, bukan maksud Allah tidak baik, tetapi Allah inginkan supaya kamu itu ingat sama Allah. Itu kebaikan. Allah ingin tegur kamu, ya. Allah ingin berikan peringatan kepada kamu supaya kamu sadar. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, makanya pernah dulu terjadi musibah Pak, ya, gempa bumi sampai mau tsunami. Nah, orang-orang Pak yang tadinya tidak pernah kelihatan ke masjid, tiba-tiba berada di masjid. Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Peringatan, dia ingat, ya kan, sama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dah itu. Kebaikan dari sisi yang lain. Maka kehendak Allah pasti baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lah." Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada diri seorang hamba suatu takdir, suatu ketentuan, kecuali pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Ini terbukti para jamaah sekalian. Ada satu kisah disebutkan oleh banyak para ulama rahimahumullah. Ya, seorang raja Pak. Raja ini dia punya wazir, punya menteri. Ya. Menterinya ini selalu mengatakan kalimat al khairu khairatullah. Kebaikan adalah apa yang menjadi pilihan Allah. Segala kebaikan, apa yang menjadi pilihan Allah pasti baik. Segala yang menjadi pilihan Allah pasti baik. Si menteri ini, dari sang raja ini, si menteri ini kalau datang masalah dihadapkan kepada dia, dia selalu mengatakan al khairu khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ada musibah datang kepada dia, orang mengadukan, dia bilang al khairu khairatullah. Segala yang terbaik adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang raja ditimpa musibah. Jari-jarinya Pak putus, sang raja ini. Maka sang wazir, sang menteri ini datang dan mengatakan kepada sang raja, al khairu khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Raja marah Pak. Masa kau katakan tangan saya, jari saya terpotong itu baik? Akhirnya sang raja ini marah, dipenjarakan menterinya ini. Seketika dia dipenjara, dia mengatakan al khairu khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu tetap kekeh dengan pendiriannya tadi. Sampai suatu ketika Pak, sang raja ini berburu bersama menteri-menterinya, bersama para pengawalnya. Saking asiknya sang raja ini berburu, ya, sampai dia keluar dari daerah kekuasaannya, masuk ke tempat suatu kaum yang kaum ini menyembah berhala. Dan mereka mencari orang untuk jadi tumbal, dikorbankan kepada berhalanya, dibunuh bahkan dibakar. Nah, para pengawal, menteri-menteri dan sang raja ditangkap sama para penyembah berhala ini. Ya, siap dikorbankan. Maka satu-satu pengawalnya, menterinya dikorbankan, dibunuh sebagai penyembahan kepada berhala. Kemudian ketika sang raja mau dikorbankan,
Ya, pada saat sudah mau dibunuh, maka salah satu dari penyembah berhala ini berkata, "Stop. Jangan dulu, teruskan." Maka dia lihat, ya, sang raja ini ternyata jarinya terpotong. Maka orang ini mengatakan, "Ini tidak boleh jadi korban." Kenapa? Cacat. Ya, persis seperti kalau ada kambing, Pak, dikorbankan kan, kalau cacat kan tidak boleh, ya kan? Nah, mereka penyembah berhala juga begitu. Ya, ini cacat, ini tidak boleh. Ya, tidak usah kita korbankan, biarkan saja, lepaskan aja dia. Akhirnya apa? Satu-satunya yang selamat sang raja. Kenapa dia selamat, Pak? Karena cacatnya tadi. Maka sang raja langsung teringat dengan ucapan menterinya tadi. Menteriku pernah berkata, "Al khairu khairatullah." Ya, segala yang terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul apa ucapan menteriku itu. Akhirnya dia pulang cepat-cepat. Sang raja ini pulang, kemudian dia bebaskan menterinya. Ya, kemudian dia berkata, "Wahai menteriku, tadi hampir aja aku dibunuh, ya, tapi aku diselamatkan gara-gara tanganku ini terpotong. Andaikan ini tidak terpotong, mungkin aku sudah dikorbankan juga kepada berhala itu." Betul apa yang kau katakan. Kemudian sang raja berkata, "Terus, ya, kau kan kau penjara, ya, kebaikan apa yang menimpa dirimu? Ya, bukankah al khairu khairatullah, yang terbaik itu pilihan Allah?" Kata sang menteri, "Betul wahai raja. Andaikan kau tidak penjarakan aku tadi ikut bersamamu berburu, dan aku pun akan mati dikorbankan bersama menteri-menteri yang lain. Al khairu khairatullah, segala yang terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala." Barulah sang raja itu sadar dan betul-betul memperbaiki dirinya, beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, inilah yang menjadikan kita yakin dengan kehendak Allah, bahwa kehendak Allah pasti baik. Apapun itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yakini semua yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita itu kebaikan. Ya, sehingga kalau misalnya seseorang berada dalam kebaikan, syukuri kebaikan itu. Tentu dia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tetapi terkadang tidak semua Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada dia segala kebaikan. Terkadang jamaah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang satu kebaikan, tapi tidak dia dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Satu cerita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salah seorang imam kaum muslimin, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah ditegur oleh salah seorang kawannya. Ya, yang mana kawannya ini menganggap Imam Malik ini kayaknya terlalu sibuk dengan ilmu, akhirnya dia abaikan solat-solat sunnah, amalan-amalan sunnah. Akhirnya dia menulis surat kepada Imam Malik, ya, sebagai teguran kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, yang mana dalam suratnya itu, ya, temannya Imam Malik ini mengatakan, "Wahai Malik, ya, kenapa aku lihat kau terlalu sibuk dengan ilmu, berdakwah, ya, sehingga kau lalai dari apa? Menyebarkan ilmu." Maka Imam Malik rahimahullahu taala menulis surat balasan. Subhanallah. Ya, beliau berterima kasih kepada orang yang menasehatinya ini, temannya yang baik ini. Cuman beliau mengungkapkan satu kalimat yang membuat kawannya itu menjadi malu. Apa itu? Kata Imam Malik rahimahullah, "Innallaha qassamal a'mal." Sesungguhnya Allah itu membagi amalan-amalan kama qassamal arzaq, sebagaimana Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya, yakni beda-beda. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Terkadang ada orang dibukakan bagi dia salat, mudah bagi dia salat, tapi tidak dimudahkan bagi dia untuk puasa. Wa akhar, ada juga yang lain, futiha lahu fis sadaqah, dibukakan bagi dia pintu sedekah. Oh, kalau dalam hal sedekah dia betapa hebatnya. Walam yuftah lahu bisaum, tapi untuk hal puasa lemah dia kadang. Coba,
Kata Imam Malik, wa akhar futiyalahu bil jihad. Ada juga orang yang dimudahkan bagi dia untuk berjihad, tapi tidak dimudahkan bagi dia amalan yang lain. Lalu kata Imam Malik, fanashrul ilm min a'zami a'malil bir. Dan ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya menyebarkan ilmu itu termasuk amalan yang paling agung, amalan yang paling mulia. Wa qad raditu bima futiha li fi, dan aku sungguh telah ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepadaku, dimudahkan bagiku untuk menyebarkan ilmu agama ini. Wa ma adunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi, dan sungguh aku tidak meyakini bahwa apa yang aku berada di dalamnya lebih rendah dari apa yang kau berada di dalamnya. Kau mungkin dibukakan amalan sunnah, tapi belum tentu yang lainnya. Wa arju ayyakuna kullana ala khairin wa birrin, dan aku berharap, kata Imam Malik, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kebaikan. Subhanallah. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang kalau merenungi perkara-perkara yang semacam ini, ya, maka dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat amat berharga. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, maka yakinilah bahwa semua yang Allah kehendaki pasti kebaikan, jamaah sekalian. Ya, kita bisa berencana, Pak, tapi yang menentukan Allah. Ya, orang bisa berencana. Mungkin dia berkata, saya ya nanti pada saat lulus dari sekolah menengah atas saya mau kuliah. Nanti setelah saya kuliah selesai, saya mau cari kerjaan. Umur 25 tahun saya mau nikah. Nanti dia pikirkan, mau punya anak sekian-sekian, oh nanti saya mau bangun rumah, saya beli kendaraan, saya beli ini dan itu. Sudah terprogram semua rencana-rencana itu. Saya tanya, Pak, apakah semua rencananya itu berhasil dia dapat? Berhasil tidak dia dapat? Bisa dapat separoh, bisa dapat semua, bisa tidak dapat sama sekali. Keburu meninggal sebelum dia sempat kuliah. Coba para jamaah sekalian, manusia bisa berencana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah kita punya rencana, Pak, tidak masalah. Tapi ingat, rencana-rencana kebaikan itu akan dihisap sama Allah dengan hisap yang baik. Maka rencanakanlah rencana-rencana kebaikan. Jangan berputus asa. Tidak mungkin saya kayaknya mau pergi haji. Tidak mungkin kayaknya saya mau pergi umroh. Kenapa? Keadaanku seperti ini. Para jamaah sekalian, kamu sekedar berniat itu pahala. Kalaupun tidak diluluskan oleh Allah, Allah tidak takdirkan kamu pergi haji, pergi umroh, kamu sudah dapat pahala nih niat. Bukankah Nabi bersabda, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niat, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya beruntungnya umat Islam ini, umat Islam itu belum melakukan, belum beramal, sudah bisa dapat pahala gara-gara niatnya. Orang tidur di malam hari, Pak, berencana dia mau bangun malam, sholat malam, ternyata bangun jam 12 siang. Jangankan sholat malam, sholat subuh pun ketinggalan. Hampir aja ketinggalan sholat zuhur. Tapi apa yang terjadi? Apakah orang itu berdosa, Pak? Tidak. Dia tidak menyengaja untuk tidur, memang ketiduran. Nah, untuk dia sudah dituliskan pahala sholat malam dan sudah dituliskan pahala sholat subuh. Walaupun dia tetap wajib apa? Mengqadha sholat subuhnya. Gara-gara niatnya tadi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah, kehendak Allah pasti baik, Pak. Jangan pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu bisa mengira-ngira saja. Kadang kita kira ini baik, tapi belum tentu baik. Kadang kita kira ini buruk, tapi belum tentu itu buruk. Bukankah Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum,
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalian menganggap baik suatu perkara padahal itu buruk bagimu, Pak. Tapi kita mengira baik padahal itu buruk. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Nah, bisa jadi kalian menganggap buruk suatu perkara padahal itu yang baik. Wallahu ya'lam, karena Allah itu yang lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, kalian itu belum tahu. Ilmu kalian itu terbatas. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka al khairu khairatullah, segala kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan kepada kita yang terbaik. Ya, jangan pernah kita sesali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ya, yang baik kita berusaha untuk mencapai yang lebih baik lagi. Ya, tapi syukuri yang ada supaya nikmat itu ditambah. Bukankah Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian mensyukuri nikmatku pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kalian ingkar sungguh azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari perkara yang hendaknya kita imani, bahwa segala sesuatu yang terjadi, Pak, tidak akan keluar dari ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, lebih lanjut lagi untuk bisa memahami takdir dan kehendak Allah itu pasti baik, maka yakini jamaah sekalian, Allah mentakdirkan segala sesuatu dan takdirnya Allah tidak mungkin berubah. Ya, takdirnya Allah tidak mungkin berubah. Pasti Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menentukan itu akan terjadi, Pak. Dan kalau Allah tidak tentukan, tidak bakalan terjadi. Dari sini, Pak, dari sini ya, segala masalah yang kita hadapi betul-betul akan teratasi dengan baik. Betul-betul akan teratasi dengan sangat amat baik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karenanya kata para ulama, di antara pintu terbesar yang bisa mengantarkan orang kepada kemusyrikan, kepada kemaksiatan, kepada kekafiran, karena bermasalah iman dia kepada takdir. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena dia berharap misalnya segala keinginannya tercapai, semuanya bisa tercapai, ya, semua yang dia benci, yang dia tidak inginkan itu terhindar darinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, orang ketika misalnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, justru dia mendapatkan apa yang dia benci, yang dia tidak inginkan, ya, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang kalau sudah bermasalah dalam takdirnya, dia akan bahkan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ada sebagian orang ketika dapat masalah, apa yang terjadi? Kenapa saya begini? Apa salah saya? Kenapa Allah begitu tega sama saya? Hati-hati kalimat seperti ini, ya. Ini kalimat yang bisa mengarah kepada kekufuran. Apalagi kalau sampai mengatakan, kenapa Allah jahat sama saya? Nauzubillahi min zalik. Ini kalimat besar ini, sampai menuduh Allah jahat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dia tidak tahu di balik masalahnya itu pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan sabda Nabi, Pak. Rasul pernah bersabda begini, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta aksyaukah yushakuha illa kana khairan lahu. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin, baik itu berupa kesedihan, gundah gulana, musibah yang menimpa dirinya, hal yang membuat dia galau, tidak tenang, sampai duri yang menusuk kakinya, ya, sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan itu menjadi kafarah, penebus dosa bagi dirinya. Subhanallah.
Jadi penggugur dosa, Pak. Minimal itu. Ya, minimal itu. Makanya berbaik sangka terus sama Allah. Ketika Allah berikan kepada kita ujian, cobaan, penyakit, apapun itu, bilang begini, Pak, barangkali terlalu banyak dosa saya. Mungkin Allah ingin menghapuskan sebagian dosa saya. Coba berpikir begitu. Ya, sehingga apa? Tidak pernah kita berburuk sangka sama Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu baru dosa-dosa yang diampuni, Pak. Belum lagi pahala yang didapatkan karena kita dapat musibah. Makanya pernah diceritakan, Pak, ya, ada seorang nih, dia berteman dan dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Kawannya ini tahu benar temannya yang satu ini amalnya itu sampai di mana, dia tahu. Ya. Tapi ternyata kawannya ini berada di surga yang paling tinggi. Ya. Dia heran, Pak. Loh, kenapa bisa begitu? Padahal ku tahu amalannya orang itu baik, memang dia masuk surga, tapi masa sampai segitu? Kira-kira apa ya? Rasa-rasanya semasa hidup amalnya ya mirip-mirip dengan saya lah. Nah, maka diberitakan kepada dia, dikabarkan kepada dia, ternyata Allah tinggikan derajatnya. Kenapa, Pak? Karena kesabaran dia pada saat mendapatkan masalah dan musibah. Oh, ternyata bedanya saya dengan kawanku itu, saya walaupun saya beribadah tapi hidupku nyaman. Dia ya sama ibadah saya sama dia, ujian dan cobaan menerpa dia dan dia hadapi semua itu dengan kesabaran. Maka derajatnya ditinggikan oleh Allah. Bukan sekadar ibadah, tapi sabar juga ibadah, Pak. Maka orang ini, Pak, berharap, Pak, ya Allah, coba seandainya dulu ketika saya di dunia saya mendapatkan ujian dan cobaan lebih hebat dari kawanku itu. Bahkan walaupun badanku ini diiris kecil-kecil, saya rela, ya Allah, asalkan saya bisa mendapatkan keutamaan itu. Coba, Pak, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapa yang mau badannya diiris-iris kayak begitu? Ya. Tapi itulah hakikat kesabaran. Kalau orang sabar, Pak, berbuah kebaikan bagi dirinya. Ini yang banyak tidak disadari oleh manusia. Ya, ketika orang ditimpa musibah, masalah, dah ada sudah, habis saya sudah ini. Subhanallah, kurang baik sangka kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita ya berpikiran positif terhadap apa yang menimpa saya. Ambil setiap pelajaran. Hidup kita jauh lebih tenang, Pak. Ya, makanya benar apa yang disabdakan Nabi itu kan, semua orang beriman itu pasti baik kondisinya, pasti kebaikan. Kenapa? Masalah itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Maka jangan pernah, kalau sedih wajar, Pak. Ada masalah, ada musibah, kita sedih wajar, ya kan? Wajar itu. Tapi janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, jangan seakan-akan tidak ada harapanku, tidak ada sudah kesempatanku, sudah habis aku ini, mati aku ini. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya. Dan jangan pernah berpikiran bahwasanya apa yang saya rasakan ini, apa yang menimpa saya ini menghinakan saya, sementara saudara saya yang hidupnya nyaman lebih baik daripada saya. Belum tentu seperti itu, Pak. Belum tentu seperti itu. Saya tanya, Pak, siapa umat terbaik dari umat ini? Siapa yang terbaik, Pak? Saya mau tanya, Pak, siapa yang terbaik? Umat Islam yang terbaik siapa, Pak? Siapa kira-kira? Para sahabat. Sepakat ya? Sepakat para sahabat umat terbaik ya? Ya kan? Tidak ada lagi yang terbaik ya kan? Sahabat Nabi yang terbaik. Karena dia murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu semakin semakin jauh, semakin buruk dia. La ya'ti amun, kata Nabi, tidak datang suatu tahun illa walladzi ba'dahu syarrun min, kecuali tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Maka kita sepakat umat terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Pak,
Sahabat Nabi mayoritasnya orang miskin, orang susah, atau orang kaya yang berkecukupan? Mayoritas sahabat orang miskin atau orang susah? Orang berkecukupan, orang kaya atau orang miskin? Kebanyakan mereka miskin, Pak. Pernah dengar sahabat yang namanya Ahlus Suffah? Sahabat yang tinggal di emperan masjid, Pak. Tidak punya rumah. Bahkan tidak jarang sahabat itu, Pak, cuma punya satu pakaian, Pak. Satu baju saja. Itu pun cuman yang bisa menutupi auratnya. Adapun badan ke atas ini telanjang, Pak. Tidak ada pakaian. Makanya ada satu hari dalam sepekan dia tidak bisa, dia harus bersembunyi, Pak. Kenapa? Di saat dia mencuci bajunya, tidak ada sudah pakaian, maka dia harus sembunyi dulu. Nanti kalau kering pakaiannya, baru dia bisa berpakaian lagi. Saking miskinnya mereka, Pak. Nah, sampai ketika turun ayat zakat, Pak, kepada sahabat, sahabat ini datang kepada Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, apa yang mau kami zakatkan? Ya, innama aswadani ya Rasulullah. Ya Rasul, kami itu cuman makan korma sama air putih. Cuman itu ya Rasul. Hari-hari kami mau makan pagi, siang, sore, korma sama air putih. Bisa enggak, Pak, kita begitu, Pak? Makanan kita korma dan air putih. Kalau kita, itu cuman apa namanya? Cuman cemilan aja itu. Tapi sahabat itu makanan pokoknya, Pak. Mereka saking tidak bisa menahan di kota Madinah itu, Pak, ada suatu hari, suatu bulan yang sangat dingin. Maka bagaimana caranya mereka sahabat ini? Karena tidak punya baju, mereka gali tanah, Pak. Mereka gali tanah, ya, cukup untuk badannya. Kalau mereka kedinginan, mereka masuk ke dalam tanah itu supaya menghangatkan badannya. Sampai seperti itu. Ya. Coba di antara kita, ada tidak yang seperti sahabat itu? Pakaiannya cuma satu-satunya. Ya, kita pakaian buka lemari, kebingungan kita mana kita mau pilih. Ya kan? Hari ini pakai baju yang mana ya? Nah, subhanallah. Hanya kita terkadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep rezeki itu, Pak, konsep rezeki, dan ini yang menutup majelis kita insyaallah taala. Dengarkan sabda baginda Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa, kata baginda Nabi, yang merasakan keamanan berada di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu. Lihat, aman, sehat, punya makanan. Kapan? Bukan untuk 1 bulan, Pak, di hari itu saja. Kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia sudah dikumpulkan bagi dirinya. Allahu Akbar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang banyak menimpa manusia pada hari ini bukan karena sedikitnya rezeki yang Allah berikan kepada dia, tetapi kurangnya dia menyadari betapa tingginya, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu yang kadang kurang disadari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini menambah ilmu kita, menambah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada silap kata, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bapak-bapak di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan, Allah berikan kepada kita kekuatan, hidayah, petunjuk, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga kelak Allah kumpulkan kita di jannahnya, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.